Oke, selamat malam kawan-kawan komunitas Kardano Indonesia. Terima kasih udah join lagi di workshop kali ini. Hari ini saya Andreas dari komunitas Kardano Indonesia mau share aja seputar Voltaire Golf Tools sama perihal di Reps juga, dan juga nanti akan kita praktekin langsung di preview testnet ya. Oke, saya coba share screen dulu. Hmm, Oke, Oke, udah kelihatan ya screen saya. Oke, jadi buat kawan-kawan, kan kita udah mau masuk ke era Voltaire, itu era terakhirnya Cardano, di mana kita bisa governance juga. Nah, salah satunya adalah ngebahas mengenai CIP, berapa sih? CIP 1694, yang belum tahu CIP itu apa, CIP itu singkatan dari Cardano Improvement Proposal, di mana kita bisa mengajukan suatu proposal dan nanti diterapkan di jaringan blockchain Cardano. Nah, uh, CIP 1694 ini lebih ke arah uh, mengenai governance, fitur governance yang ada di Cardano. Oke, hari ini saya mau ngebahas mengenai Voltaire Golf Tools. Kebetulan udah ada di preview testnet. Saya akan coba share linknya ke kalian sebentar ya. Mana chatnya? Sebentar. Oke, mungkin teman-teman bisa buka di laptop masing-masing. Sama kalian kalau punya Eternal Wallet, silahkan dibuka aja Eternal Wallet, atau sekarang Les Wallet juga ada support. Eh, Silahkan disiapkan aja, terus walletnya dirubah dulu nih ke preview testnet. Kalau ntar mau nyoba, misalkan delegasi, atau kalian mau jadi di Reps, atau kalian mau jadi direct voters, itu bisa. Jadi diganti dulu walletnya. Kalau saya pakai Eternal, di Chrome browser saya ada extensionnya. Saya rubah jadi preview testnet, terus kalian bikin aja wallet baru, atau kalian bisa restore juga wallet mainnet kalian di sini. Ntar kalian akan punya wallet, tapi isinya 0. Ntar saya bisa tunjukin faucetnya, sebentar ya. Em, saya kasih faucetnya juga, testnet faucet. Jadi bisa ngambil tes ada. Nah, sebentar, saya share juga di chat. Jadi faucet untuk hati ada. Silahkan dibuka aja linknya untuk faucetnya. Sebentar, saya jadiin Valdrian untuk jadi co-host dulu untuk membantu saya kalau ada orang-orang yang mau join. Sebentar ya. Mungkin Bro Valdrian bisa bantu saya kalau ada orang yang mau join, sama Mas Abang Edwin. Saya juga kasih co-host sama Mas Aryadi. Sebentar. Oke. Thank you untuk bantuannya. Oke, jadi untuk kawan-kawan, kita hari ini mau ngebahas mengenai dashboard atau web apps-nya Voltaire Golf Tools. Kalau kalian masuk, udah ada tampilan nih. Kalian, sebentar, saya coba ganti wallet dulu, wallet baru aja, yang belum pernah dipakai. Sebentar ya, saya lihat. Mungkin yang ini, belum pernah dipakai. Sip. Saya disconnect dulu. Oke, jadi tampilan awalnya kayak gini. Voltaire Governance Tools-nya. Nah, di sini itu kalian harus connect wallet, karena kan namanya juga blockchain, itu harus connect wallet kita untuk bisa ngasih voting, delegasi sesuatu, kan harus melakukan transaksi. Nah, em, mungkin saya akan jelasin dulu sedikit eh, apa sih di Reps itu ya. Kita masuk dulu ke presentasinya. Oke. Nah, jadi singkat aja, di Rep itu adalah orang yang kalian percayakan untuk memberikan voting power terhadap suatu governance actions. Nah, dia akan dapat menggunakan voting rights kalian. Misalkan kalian punya 10.000 ADA.
Berarti sebenarnya kalian punya 10.000 poin untuk ngelakuin voting antara mau bilang yes atau no ke suatu proposal yang diajukan di governance actions di blockchain Cardano nanti di di era Voltaire. Nah, kalian bisa menjadi DREPs. DREPs ini kurang lebih kayak mirip stake pool operator, tapi bedanya dia kerjanya hanya untuk memberikan voting yes atau no menggunakan voting power kalian. Kalau selama ini kan kita di Project Catalyst, kalian harus nge-voting sendiri ya, install Catalyst app, terus harus ngeliatin proposal lain satu-satu, harus ngeliatin oke nggak sih kita mau ngedanain atau enggak. Nah, kalau dengan adanya di Rev, mungkin teman-teman yang punya Cardano tapi nggak punya waktu untuk ngecekin governance actions atau nggak punya waktu buat ngasih voting, itu kalian bisa turut berpartisipasi dengan mendelegasikan voting rights kalian ke si D-Reps ini. Nah, kalian dibilangnya sebagai delegator karena kalian mendelegasikan voting power kalian ke seorang D-Reps. Oke, kurang lebih kayak gitu. Sebentar. Nah, ini saya coba jelasin aja dikit. Jadi nanti di era Voltaire itu ada yang namanya D-Reps, ada Constitutional Committee, itu yang nanti dipilih. Ada stake pool operator juga di sini. Terus ada holder. Nah, uh, ada holder yang nggak mau ngedelegasiin voting rights-nya atau voting power-nya dia ke D-Reps, kalian tetap masih bisa uh, nge-voting sendiri. Ntar saya jelasin gimana cara jadi direct voters juga. Oke, kita langsung praktek aja deh, biar nggak terlalu pusing. Kalau kalian tadi udah saya kasih links ke preview testnet GovTools-nya, saya share lagi. Ya, betul kayak anggota yang kayak anggota DPR betul, Mas Bang Edwin. Ini saya share lagi deh linknya, link preview GovTools-nya buat yang baru datang. Hari ini kita kan ngebahas mengenai Cardano, Voltaire GovTools, dan juga apa sih D-Reps itu dan gimana cara kalian juga antara mau menjadi D-Reps atau direct voter atau kalian mau jadi delegator ngedelegasiin uh, voting power kalian ke D-Reps. Oke, kalau kalian udah buka, kalian saat ini yang wallet yang disupport cuman Les Wallet, Eternal Wallet, sama beberapa lagi. Tapi saya pakai Eternal. Nami kalau nggak salah juga ada disupport. Jadi bikin dulu wallet, jangan lupa rubah ke preview testnet buat yang baru datang. Terus ntar ambil adanya dari faucet. Faucetnya tadi linknya saya udah kasih. Jadi misalkan kalian udah bikin nih wallet baru ya, atau restore wallet kalian lah di preview testnet. Terus saya pakai Eternal, teman-teman boleh pakai Les Wallet atau wallet apapun yang udah disupport sama yang udah nge-support CIP 1694 atau CIP 95. Eh, Kalian ngambil dulu tes adanya tiada dari faucet, pilih preview testnet, kemudian masukin address kalian di sini, buktiin bahwa bukan robot, terus request fund aja. Oke, tungguin kurang lebih sekitar 30 detik atau 1 menit, ntar adanya akan masuk ke wallet kalian, ke tes wallet kalian di preview testnet ini. Oke, kalau udah sambil nunggu, kalian bisa ke connect aja walletnya. Kalau yang di Eternal, jangan lupa untuk di-connect-in ini ke dApps-nya, dApps Connection. Kita masuk ke Voltaire Governance Tools di preview.gov.tools. Kalian connect-in wallet kalian. Kebetulan saya di Chrome browser saya ada OLS juga, tapi saya pakai Eternal aja. Connect. Oke, kalau udah nah, sebentar, kayaknya saya salah milih nggak sih? Sebentar ya. Wallet yang belum ada transaksinya. Oke, saya coba connect ke yang ini dulu. Disconnect. Terus connect lagi, Eternal. Oke, kalau kalian baru masuk, ini tampilannya bakal seperti ini nih, kalau udah ke connect. Ntar, saya harusnya pilih wallet yang belum didelegasin. Coba pakai ini.
Sebentar ya. Oke, yang ini juga udah pernah didelegasiin. Em, oh, coba yang Nami. Nggak masalah juga sih, kalian bisa redelegasi ke di refs lain juga. Oke, ini tampilannya nih, kalau kalian baru punya wallet, terus misalkan kalian punya wallet nanti di mainnet ya, atau di testnet. Saya di sini ada 8.653 tes ada. Nah, ini ada pilihannya nih. Pertama, by default, kalau kalian nggak pernah delegasi atau nggak pernah jadi direct voter, langsung jadi abstain. Jadi kalaupun ada proposal apapun nanti di governance actions, ini ada tab di sebelah kiri navigation bar, governance actions. Misalkan ada seseorang mau minta dana atau seseorang mau nurunin komi- anggota komite dari constitutional committee. Nah, itu by default suara kalian langsung abstain. Nggak yes, nggak no, tapi abstain aja. Abstain jatuhnya sih no, harusnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kalian mau jadi di reps atau mau jadi direct voter. Kalau mau jadi di reps, berarti kalian biasanya yang jadi di reps itu kalian punya ilmu lebih di bidang-bidang tertentu. Misalkan kalian developer Cardano, atau kalian stack pool operator Cardano, atau kalian punya project di Cardano. Jadi kalian punya knowledge ketika ngebaca proposal untuk topik-topik tertentu, kalian punya nilai lebih dan bisa ngebantu kawan-kawan lain yang nggak punya knowledge itu. Dan kalian bantu milihin lah teman-teman ini proposal mana yang harus di voting yes, proposal mana yang di voting no. Kalau kalian mau milih sendiri, kalian bisa jadi direct voter, tinggal register aja nih, klik button register. Seperti biasa, sekarang kalau mau jadi direct voter, itu ada deposit 500 ada. Jadi kalau kalian mau nge-voting sendiri, kalian harus ngedepositin dulu 500 ada. Tapi ntar kalau udah nggak mau apa, jadi direct voter, kalian mau retire, itu bisa. Ntar dananya baru dibalikin. Atau kalian mau delegasiin voting power kalian ke orang lain, itu ntar juga depositnya dibalikin. Kita coba ya, misalkan jadi direct voter nih. Saya klik continue, ada transaksi, nih, dia deposit di 500 ada, dan ada transaction fee-nya. Kalian masukin aja passwordnya, kalian bikin sendiri, klik enter, sign transactions-nya. Oke, udah. Tinggal tunggu dulu di dashboard, kurang lebih 1 menit lah. Sambil nunggu, kalau ada pertanyaan, kalian teman-teman bisa tulis juga di chat. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, eh, ada apa aja sih governance actions yang bisa kita vote? Nah, ini kalian bisa baca di Cardano Developers Portal. Sebentar, saya copy dulu. Chatnya mana? Link governance action. Saya coba jelasin dulu ya, yang bisa dilakukan di GovTools. Jadi nantinya akan ada 7 tipe governance actions. Satu, motions of no confidence. Ini adalah di mana kita itu nggak percaya terhadap constitutional committee yang ada sekarang. Constitutional committee itu ntar dipilih, sekarang ada yang interim dulu, sebelum kita masuk ke era Voltaire. Misalkan kalian nggak percaya nih, oh, anggota DPR ini, atau tim DPR yang sekarang tuh saya nggak percaya bahwa mereka tuh oke. Kalian bisa nih mengajukan proposal untuk nurunin mereka. Nah, mungkin itu detailnya nggak akan saya bahas sekarang, karena itu panjang banget. Ada juga chartnya. Em, Terus yang kedua itu New Constitutional Committee. Nah, ini untuk misalkan ada yang udah nggak mau jadi anggota Constitutional Committee lagi, terus dia mengundurkan diri. Kan harus nambah orang baru. Atau misalkan jumlahnya dari 7, kita mau nambahin jadi 10 orang nih Constitutional Committee-nya. Nah, itu lewat ini, New Constitutional Committee and Threshold and or Terms. Jadi misalkan kalian mau nambahin orang baru atau mau nurunin orang, nah ini lewat proposal yang New Constitutional Committee. Terus ada yang ketiga, update the constitution or proposal policy. Nah, ini kan ada konstitusi yang kita punya. Nah, konstitusinya itu, kalau kita mau rubah, misalkan 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, atau di paragraf tertentu mau kita rubah, kalian mengajunya lewat proposal
Yang ketiga ini, kita mau update konstitusional atau proposal policy. Keempat, kalau kita mau ngelakuin hard fork ini sih, mau ngelakuin hard fork, ini harus di approve dulu lewat voting. Jadi kita misalkan IOG mau ngelakuin hard fork ya. Nah itu harus dia masukin governance sections lewat ya ke blockchain Cardano, kemudian nanti kita lewat GovTools di rep sama direct voter akan ngevoting mau di-okein nggak nih hard fork-nya. Kalau nggak oke, kita vote no. Kalau by default sih abstain. Kalau nggak, kita vote yes. Kalau vote yes-nya di atas 50%, 51%, itu baru di-okein. Yang kelima, protokol parameter changes. Jadi di Cardano itu juga ada protokol. Kayak misalkan protokol untuk stake pool operator, protokol untuk macam-macam. Kalau kita mau ngelakuin perubahan secara teknis, itu harus lewat governance actions juga. Jadi kita submit governance actions. Terus yang paling penting ini yang nomor 6. Kan Cardano tuh punya treasury. Kalau kalian penasaran treasury Cardano itu berapa, kalian bisa ke salah satu blockchain explorer. Yang saya pakai biasanya Sea Explorer. Kalian bisa juga pakai Cardano Scan dan lain-lain. Tapi di Sea Explorer ini kalian bisa juga ngecek pods. Ini ada nih pods untuk ngecek treasury-nya kita sama reserves. Coba saya kenapa nggak kebuka pods-nya? Bentar ya. Oke, lagi maintenance kah? Coba yang Cardano Scan punya. Jadi intinya kita di Cardano itu ada treasury yang biasanya dipakai untuk jadi reward stake pool sebagian, sama biasanya untuk project Catalyst. Sebentar, saya coba cek dulu. Dia punya treasury nggak ya di sini? Mungkin Bro Valdan ada yang bisa bantu cariin. Biasanya saya pakai Sea Explorer. Gini aja deh. Sea Explorer treasury Cardano. Oke. Nah nih, kita coba cek. Saya butuhnya itu sih grafnya. Jadi sebenarnya ada grafik ini. Biasanya sih di pods. Cuman ini lagi nggak tahu error. Sebentar ya. Mungkin saya coba pakai yang previewnya aja. Preview. Oke, kita coba cek pods-nya deh. Oke, ini saya pakai yang preview aja. Jadi kalau kalian buka nih, salah satu blockchain explorer kayak si Explorer, Cardano tuh punya treasury. Treasury-nya itu sekarang ada di, ntar saya geser dulu. Di berapa nih? 4 miliar ya. 4 miliar ada treasury. Terus ada reserves-nya juga. Nah, treasury ini yang kita gunakan untuk buat reward stake pool sama buat itu ngedanain proposalnya Project Catalyst. Nah, sekarang mana tadi governance section-nya? Jadi salah satu governance section ini kalau kita mau narik treasury buat misalkan ngedanain Project Catalyst atau proposal atau ngebayar IOG atau apapun harus lewat namanya governance sections ini. Jadi nanti di era Voltaire semuanya harus lewat governance sections. Yang terakhir ini info. Misalkan kita mau nge-record informasi on-chain, tapi nggak ada dampaknya ke blockchain Cardano-nya langsung. Misalkan kayak, kita cuma mau nambahin info, misalkan kayak, apa ya, perubahan dokumen atau apapun, itu bisa ke info. Jadi ini nggak terlalu, dampaknya nggak gede lah. Nah, jadi ada 7 governance section ini, yang nanti bisa kalian voting, atau kalian bisa majuin proposalnya. Oke, buat teman-teman yang baru datang, hari ini kita akan ngebahas mengenai Voltaire GovTools. Linknya mungkin Bro Valdan bisa share lagi buat yang teman-teman baru mungkin nggak bisa ngeliat chat yang sebelumnya. Oke, Sama nanti sebentar. kalian bikin aja wallet Eternal. Jangan lupa ganti dulu ini ke preview testnet karena hari ini kita ngetesnya di preview testnet. Terus ada juga faucetnya untuk kalian dapetin tes ada, tiada untuk kalian ngelakuin.
Oke, tadi buat yang baru datang, kita tadi barusan udah mencoba masuk ke preview GovTools, kemudian kita misalkan nggak mau ngedelegasi nih suara kita ke di Reps. Kalian bisa jadi direct voter, bisa jadi direct voter. Jadi kalian voting langsung kayak sekarang di Catalyst Apps, kalian jadi direct voter kan, kalian nge-voting langsung. Cuman kalian harus deposit 500 ADA. Tadi kita udah nih eh, udah jadi direct voter. Nah, kalau kalian jadi direct voter, kalian bisa nih ntar masuk ke governance actions, terus cek aja nih, misalkan ini salah satu card atau proposal yang dimasukin, expirednya ntar tanggal 1 September, di epoch ke 677. Terus kalian kalau buka, ini cuma tes aja sih. Jadi ada orang masukin info actions sekali lagi, dari 7 tipe governance actions, info actions itu cuma kayak masukin aja informasi, misalkan eh, saya baru saja eh, nge-host workshop di Reps. Misalkan kayak gitu ya. Nggak ada impact-nya. Cuman saya pengen biar tercatat aja nih secara on-chain. Atau misalkan kita ngerubah dokumen tertentu karena improvement proposal tertentu berubah menjadi sesuatu, itu juga bisa dimasukin ke sini. Nah, di sini kalian bisa nih vote yes, no, atau abstain. Misalkan saya vote yes nih. Klik yes, kalian klik button vote di sebelah sini. Sekali lagi harus transaksi, masukin password yang kalian bikin di wallet kalian sendiri, klik enter, sign transactions, vote di submit. Ini lagi in progress, kurang lebih nunggu 1 menit sampai masuk. Tapi kalian bisa lihat view details-nya. Ntar kalau udah di submit, ntar kalian bisa nih klik tombol show votes atau ping lihat sih. Sekarang itu udah berapa orang sih yang ngevote. Misalkan nih proposal lain ya, ini juga info action juga. Jadi sekarang udah yang ngevote 465.000 bilang yes, 600.000 by default itu bilang abstain, 700.000 bilang no. Jadi silahkan coba sendiri nih kalau mau ngevoting. Oh ya, jangan lupa. Ini tadi kan kita udah jadi direct voter. Tapi kenapa di dashboard saya voting power saya masih 0? Nah, di blockchain Cardano, untuk supaya kalian bisa jadi direct voter, jadi di reps, terus voting powernya ada, itu harus nunggu 1 epoch. Nah, kalau 1 epochnya di mainnet sama di pre-production testnet, itu 5 hari kan? 1 epoch itu 5 hari. Jadi setelah misalkan epochnya kelar besok, ya pas pergantian epoch kalian baru muncul nih voting powernya. Nah, kebetulan di preview testnet ini 1 epochnya itu 1 hari. Jadi cepat. Uh, Kalau sekarang kalian jadi direct voter, ntar 8.000 ini akan muncul voting powernya baru besok. Kurang lebih kayak gitu. Sama juga ketika menjadi di reps. Ada pertanyaan dulu? Saya mungkin akan buka sebentar ya. Teman-teman, kalau ada pertanyaan, silakan tanya dulu aja. Hari ini saya akan ngejelasin gimana cara pakai GovTools, Volter GovTools dashboard-nya. Kalian bisa connect wallet, nyobain. Kalau ada pertanyaan seputar governance actions juga kalian bisa tanya. Apapun kalian tanyain aja. Oke, misalkan kalian nggak mau jadi direct voter lagi nih. Kalian bilang, wah capek nih harus bacain proposal satu-satu, terus saya nggak punya waktu. Oke, kalian bisa retire. Klik nih tombol retire. Terus klik continue. 500 ada kita nanti dibalikin. Tuh, dipotong sama transaction fee ya. Jadi tinggal 499,8255 nih. Saya retire aja nih sebagai direct voter. Oke, saya retire nih. Udah, tungguin 1 menit dulu, masih in progress. Kemudian ntar saya akan tunjukin gimana cara kalian delegasiin voting power kalian ke Direps. Oke, misalkan saya mau delegasiin, masih mau turut berpartisipasi. Tapi biar suara saya dipakai sama Direps yang, oke, misalkan Andreas nih jadi Direps. Kita bisa nih masuk ke Direp Directory di sebelah kiri ini, ada navigation bar-nya, atau bisa klik button ini, Delegate Your Voting Power, klik ini. Ntar dia akan loading dulu, kemudian akan ditunjukin di reps yang available atau yang tersedia di directory. Kebetulan saya udah registrasi jadi di reps, jadi kalian bisa coba delegasiin ke di rep ID saya.
Oke, sebentar ya, di rep ID saya itu kalau nggak, nih, tadi kan saya udah sukses retired. Sebentar cari di rep ID-nya dulu. Hmm, aku lupa, sebentar ya, disconnect dulu. Eh, ganti walletnya kalau nggak salah yang ini. Coba connect. Oke, ini di rep ID saya copy dulu ke chat sebentar sambil nunggu loading. Oke. Eh, ini ada pertanyaan dari Boni Sisanto, ada quorumnya nggak? Minimal berapa persen votingnya sah atau cara yang tertinggi? 51%. Itu juga kalau nggak salah, kalau untuk yang treasury itu beda lagi. Kan tadi ada 7 governance actions ya. Ini. Kalau yang untuk narik treasury withdrawal, itu kalau nggak salah nanti masih belum fix, tapi tergantung uh, berapa jumlah ada yang mau ditarik dari treasury. Dari 45 billion ada yang ada, itu harus berapa persen gitu. Jadi kalau misalkan meskipun voting yes-nya itu di atas 51%, tapi kalau jumlah total ada yang nggak apa ya, yang berpartisipasi itu nggak banyak, nggak bisa ditarik juga. Jadi ada minimal quorumnya betul. Tapi biasanya 51% sih. Kalau untuk yang lain-lain, kurang lebih kayak gitu. Typhoon Wallet ya belum bisa. Yang bisa walletnya cuman Les. Kemarin dia udah bisa di preview uh, Nami sama Eternal. Coba itu aja. Oke, kita lanjut dulu aja ke Voltaire GovTools. Nah, ini kalian bisa pilih, atau tadi kayak saya udah kasih di rep ID saya. Kan balik lagi ke dashboard. Sebentar, saya ganti wallet dulu. Em, ganti wallet yang ini deh. Oke, gimana caranya delegasiin? Misalkan nih, saya tadi retired kan nggak mau jadi direct voter. Saya mau delegasiin. Nih, ke di rep directory. Terus search aja nih di rep ID saya. Ada nih. Saya totalnya sekarang 105.000 orang-orang yang voting ke saya. Saya cuma punya 10.000, tapi ada 9 orang yang udah delegasi. Kalian klik nih tombol delegate, klik delegate, kemudian udah send transaction saja. Em, semudah itu. Cuma tinggal delegasiin, sama kayak delegasi ke stake pool. Kurang lebih tunggu 1 menit, nanti di epoch berikutnya, voting power kalian tuh baru ke delegasi ke saya. Jadi dari 105.000, mungkin naik jadi 110.000. Kurang lebih gitu. Buat teman-teman yang mau coba, silahkan bisa delegasin ke saya, ke di rep ID yang tadi saya tulis di chat, kalau pengen tes. Nah, terus kalau teman-teman misalkan mau redelegasi, misalkan, nggak oke nih si Andreas, saya mau delegasi ke Mas Aryadi, atau saya mau delegasi ke Mas Fadrian. Nah, bisa juga nih. Kalian tinggal cek aja di rep ID-nya Valdrian atau yang lain. Misalkan saya sama Andreas nih kita coba sebulan, kayaknya dia kurang jago nih um, di proposal-proposal yang berhubungan dengan coding atau technical. Saya mau coba sama Valdrian yang lebih jago, atau saya mau coba ke Mas Dharma yang lebih ngerti tentang governance atau lebih ngerti tentang topik-topik tertentu. Jadi kayak gitu. Oke, view details emang Mas Aradi, yang view details itu saya juga udah komplain. Itu dia ada error di JSON-nya. Jadi pas saya cek Google DevTools-nya, itu emang nggak muncul error. Tapi nanti harusnya dibenerin sama timnya IOG. Kayak gitu. Yang lain juga nggak bisa akses, saya juga nggak bisa akses. Kurang lebih gitu. Jadi kalau kalian mau redelegasi, kalian tinggal klik aja di reps yang lain, terus kalian tinggal redelegasi ke di reps lain. Kurang lebih kayak gitu.
Oke. Jadi untuk delegasi dan redelegasi semudah itu. Oke. Nah, terus misalkan gimana nih saya kalau mau jadi di-rep? Oke, kalian juga bisa jadi di-rep. Nah, ntar habis kita praktek, ntar saya jelasin di-rep itu apa, roles-nya apa. Tapi kita coba dulu ya, eh, jadi di-rep. Untuk jadi di-rep, seperti biasa, ini ada buttonnya, register. Klik register. Ini kalian baca dulu nih, ada role sama responsibility-nya. Kalau kalian mau jadi di-rep atau direct voter seperti biasa, ada depositnya sebesar 500 ADA. Jadi nggak sembarangan orang. Nanti eh, sembarangan voting gitu. Jadi kalian harus deposit 500 ADA lah. Tapi ntar depositnya akan dibalikin kalau kalian retired sebagai di-rep atau retired sebagai eh, direct voter. Kalian bisa buka nih websitenya kalau pengen baca mengenai di-rep. Apa sih di-rep segala macam. Ntar saya jelasin. Tapi kita coba testing dulu ya. Kalau yang pengen jadi di-rep atau pengen lihat aja, silakan. Nanti recordingnya akan saya upload juga di YouTube. Jadi bisa ditonton ulang. Tinggal klik continue. Masukin nama kalian, misalkan ini apa ya? Hmm, Andreas. Oh, nggak boleh pakai white space. Jadi bisa terus gini, Andreas tes di rep. Kayak gini lah. Oke, nggak boleh ada spasi. Emailnya saya bikin bebas dulu aja. At preview capital. Ini bionya bisa kalian isi, bisa nggak kalian isi. Bisa masukin juga Twitter kalian, X account kalian, Instagram kalian, segala macam. Kalian mau masukin yang kedua dan segala macamnya, silahkan aja. Tinggal klik continue. Kemudian baca dulu mengenai store sama maintain data kalian, karena ini kan di store. Klik ini, klik register. Nah, terus kalau udah, uh, kalian juga bisa baca nih full guide-nya. Ada juga panduannya, jadi sebentar. Ada panduannya, tapi kalian biasanya disuruh nih, download JSON ID yang udah dibikin dari tadi. Yang dari data-data yang kalian masukin. Saya download dulu. Nah, kalau kalian mau lihat JSON ID-nya, bisa juga. Sebentar, saya bukain. Yang buat penasaran JSON ID-nya seperti apa. Kalau ada pertanyaannya, silakan aja tulis di chat. Jadi JSON ID-nya itu kurang lebih seperti ini. Uh, Formatnya. Ini ada namanya di rep nama saya tadi, emailnya. Kalau ada referensi seperti Twitter dan lain-lain akan ada di bawah. Yang di atas ini default-nya. Kayak buat ntar dibaca sama sistem. Kurang lebih kayak gitu sih. Isinya cuma nama saya, sama email, sama Twitter, dan lain-lain. Oke, kalau buat yang penasaran aja, pengen lihat JSON ID-nya seperti apa. Nah, kan udah download nih JSON ID-nya. Nah, ntar saya kasih tutorialnya juga yang bisa dibaca. Gimana sih cara, ini saya kasih deh tutorialnya, cara jadi di Reps. Bisa dibaca atau di save dulu. Oh, sorry, copy dulu ini. Dari Intersect, kalau nggak salah di modul 3, eh, sorry, ini Code of Conduct. Ntar bisa kalian baca sendiri, tapi kurang lebih intinya kalian tuh harus punya GitHub account juga atau kayak semacam Google Drive atau apapun. Kalau saya pakai GitHub saya sendiri, kemudian saya coba cek repo dulu, repository saya. Sebentar ya. Oh ini, saya bikin satu repository di mana saya naruh JSON ID saya. Buat teman-teman yang belum pernah pakai GitHub, silakan bikin GitHub account gratis. Kemudian kalian bikin repository, um, kalian bisa tanya ChatGPT atau ntar saya share juga dokumentasinya gimana sih cara, uh, ntar saya kasih dokumentasinya gimana cara, uh, sebentar kayaknya ada di sini. Sorry. Um,
Ya ada di slide-nya, ntar slide-nya coba saya share juga ya. Tapi kurang lebih, kalian harus punya satu repository, di mana kalian add file, terus upload si JSON ID-nya ke sini. Misalkan ini ya, ini punya saya JSON ID-nya, di-upload, terus kalian klik ke JSON ID itu. Kalau di GitHub, ntar ada tombol raw di sebelah sini. Klik raw, nah tinggal kalian copy link-nya aja. raw.github user content bla 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 sampai JSON ID, kalian copy semua. Kemudian kalian balik lagi ke sini, saya coba upload dulu deh, biar teman-teman bisa ngikutin dari awal. Jadi kalian bikin GitHub account, bikin repository di tempat kalian ini klik new button, kasih nama apa aja. Saya kasih nama di reprofile. Kemudian kalian add file, saya upload file saya nih. Saya choose filenya dulu, choose JSON ID-nya dulu. Oke, kalian commit dulu. Oke, udah ada nih ya, yang tes nih, yang baru. Klik raw-nya, jadi bisa dapat URL-nya, link. Kemudian kalian balik ke GovTools kalian, paste URL-nya di sini, yang raw tadi, terus disubmit aja. Nah, habis itu kita sign transactions dulu buat depositin 500 adanya. Tadi saya pakai wallet yang mana ya? Oke, udah. Tunggu kurang lebih 1 menit. Iya, Mas Redi butuh raw-nya. Ini bukan buat vote Catalyst, ini buat vote governance actions di era Voltaire nanti. Voltaire GovTools. Ini nggak ada hubungannya sama Catalyst, Mas Lukman. Jadi nanti di era Voltaire, segala sesuatunya itu udah nggak tahu ya Project Catalyst masih jalan atau nggak, tapi di Project Catalyst di era Voltaire ada 7 governance actions. Ada Constitutional Committee yang baru datang ya, tadi belum sempat dengar, saya coba jelasin lagi dulu. Jadi nanti ada yang namanya DREVs, Delegate Representative, di mana kalian bisa delegasin voting rights kalian, voting power kalian. Ada Constitutional Committee yang dipilih, kalau nggak salah 6 sampai 7 orang, ini juga jumlahnya bisa bertambah atau berkurang dengan cara kita mengajukan governance actions, kemudian ada stake operator, sama ada holder yang jadi direct voter. Nah, kemudian ada 7 governance actions. Pertama, motions of no confidence. Kalau kita nggak percaya sama Constitutional Committee yang sekarang dan kita mau nurunin mereka, itu kita bisa masukin proposal yang nomor 1 ini, dan nanti di voting sama D-Reps dan direct voter. Kedua, kalau kita mau ada member Constitutional Committee yang mau retire atau udah nggak mau jadi member lagi, atau kita mau nambahin jumlahnya dari 7 jadi 10, itu masukin governance actions yang kedua. Kalau kita mau update konstitusinya, konstitusi yang sekarang mau ditambahin 1 paragraf, atau ada yang mau dihilangin paragrafnya, mau dirubah sesuatu, itu kita masukin governance actions nomor 3, nanti kita vote lagi. Kalau 51% baru di-pass. Terus kalau kita melakukan hard fork, sekarang juga harus masukin governance actions. Jadi IOG nggak bisa aja sembarangan kayak, oh saya mau IOG mau bikin hard fork. Nah itu harus di-vote juga. Mau ganti protokol parameter buat stake operator, segala macam. Mau ganti parameter buat mainnet, itu juga harus dimasukin ini. Proposal yang nomor 5. Mau ngambil duit dari treasury, tadi saya juga ada jelasin, kita punya treasury ini, kalau kalian cek di Blockchain Explorer, karena ada treasury itu datangnya dari mana? Dari transaction fee yang kalian lakukan setiap kalian melakukan transaksi, masuk ke wallet treasury, dan biasanya dari wallet treasury ntar dipakai buat apa ya? Jadi rewardnya stake flow operator, sama reward kalian para delegator, dan juga ini buat danain proposalnya Project Catalyst, atau misalkan sekarang kalau nggak ada Project Catalyst, ada yang minta dana buat melakukan sesuatu, atau Project Catalyst minta dana buat ngasih PAN ke 15 misalkan kayak gitu. Nah itu juga harus di voting. Oke, baik lagi ke governance sections. Yang terakhir info. Info itu cuma kayak nambahin informasi aja.
nggak ada dampaknya ke blockchain-nya secara langsung. Jadi misalkan kayak kita mau nambahin Cardano Improvement Proposal, CIP nomor 120. Nah itu, atau ada data yang dirubah, kita tambahin informasi aja. Oke, baik lagi ke GovTools ya. Nih sekarang saya udah register sebagai direp. Nah, voting power saya tadi kan ada 8.000. Kenapa nggak langsung jadi 8.000 nih di atas voting power saya? Jadi, begitu kalian registrasi, sama aja kalian kalian registrasi buat stake pool juga dulu, apa delegasi ke stake pool, itu nggak langsung saat itu juga, harus nunggu satu epoch berikutnya. Nah, di preview ini satu epoch adalah 1 hari. Jadi kalau kalian registrasi jadi direp, atau registrasi jadi direct voter, atau retired jadi direct voter, retired sebagai direp, itu baru akan diproses di perpindahan epoch. Kalau di mainnet sama di pre-production testnet, itu 5 hari, satu epochnya. Oke, jadi ada pertanyaan. Oh ya, Mas Aryadi, thank you. Jadi parameter seperti block size, block time, minimum ada. Nah, kalau kalian merubah transaction fee, itu kan ada rumusnya tuh. A dikali sekian plus B. Nah, itu. Voltaire sudah mulai di epoch berapa? Sebenarnya Voltaire itu udah mulai dari kemarin-kemarin pas node-nya berubah jadi versi 9.1. Kalau kalian cek Twitter, itu selama beberapa hari ini atau X count, saya selalu monitoring tuh ada account yang dia monitor udah berapa persen sih stack pool kita ngupgrade jadi node 9.1. Hmm, mana ya? Bentar saya coba cek namanya apa sih. Kalau kalian cek di X account, itu ada satu account yang dia monitoring. Sebentar, saya coba punya si Nicholas aja deh. Um, ya, sejak Chang Hard Fork nanti kita... sebentar ya, saya cek. Nah, ini. Jadi kita nungguin um, readiness, kesiapan dari semua stack pool operator ngerubah jadi node 9.1, block production-nya harus di atas 75%, itu diproduksi sama stack pool operator yang udah node-nya 9.1, sama semua exchange, mereka juga lagi ngerubah node mereka ke 9.1. Jadi Binance, toko kripto, segala macam, ini ada nih. Kita, kalau nggak salah, Cardano kan juga punya nih, Chang Readiness. Ini saya share aja deh ke kalian. Oke, thank you. Jadi, kita lihat aja nih berapa banyak stake pool yang ready, baru 30%. Jadi kayak exchange segala macam kan mereka juga punya stake pool tuh. Jadi harus nunggu blok produksinya 75% diproduksi sama blok dari stake pool operator yang node-nya 9.1 sama ya ini lagi di monitoring. Kurang lebih kayak gitu sih. Ntar kita baru bisa di mainnet-nya berubah ke ini Voltaire GovTools ini. Pakai Voltaire GovTools juga. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kita balik lagi. Ini kalian udah registrasi sebagai direp, ntar kalian punya direp ID yang bisa di-share, atau ntar kalian bisa cek juga di direp directory. Dan kalian bisa juga share direp ID kalian ke teman-teman yang mau delegasin ke kalian. Kurang lebih kayak gitu. Ntar akan saya jelasin di sesi yang setelah ini, setelah 1 jam pertama, direp itu apa, roles-nya apa, tugas kalian apa, reward-nya seperti apa. Oke? Ada pertanyaan dulu nggak seputar GovTools? Jadi ini dashboard yang nanti akan ada juga di mainnet. Sekarang lagi masih di preview testnet. Terus ntar pindah ke pre-production testnet. Baru pindah ke mainnet. Setelah kita ready untuk masuk ke Chang Hard Fork. Kurang lebih gitu. Oke. Kalau udah bisa registrasi sebagai direp, kalian juga bisa retired sebagai direp. Kalau mau retired sebagai direp, tinggal klik aja button retired as direp. Nih, kalian bisa baca di sini sendiri. Ntar 500 ada kalian akan dibalikin. Klik continue to retirement. Lihat di sini ntar 500 adanya dikurangin transaction fee, tinggal 499 ada. Kemudian kalian sign transactions. Oke, udah. Tinggal tunggu 1 menit, diproses dulu.
tinggal balik aja. Kalau udah, nanti ntar muncul kalian retired di sini. Saya coba baca pertanyaan dulu ya. Gov ini bakal jalan di mainnet atau di Sanchonet? Jadi awalnya di Sanchonet. Sanchonet itu adalah testnet terpisah. Habis dari Sanchonet, sekarang pindah ke preview dulu. Dari preview, ntar dites dulu di pre-production testnet. Dari pre-production baru pindah ke mainnet. Kurang lebih kayak gitu. Sekarang baru sampai di preview. Jadi harus dites di pre-production dulu. Habis itu ntar akan jalan di mainnet. Kalau udah jalan di mainnet, ntar saya akan infokan. Kurang lebih kayak gitu. Oke, ini kita udah sukses retire sebagai direct. Nanti ada tulis kayak gini, you have retired as direct. Tadi kan kita juga coba retired sebagai direct voter. Nah, kalau kalian mau delegasiin, tinggal pilih aja. Buat teman-teman yang tadi belum tahu caranya delegasiin ke direct seperti apa, tadi saya udah share direct ID saya, kita coba aja. Ini saya share lagi direct ID saya, di preview ya. Saya masukin dulu direct-nya. Mana kopinya? Kopi. Ini ada Kalibur. Oke. Nah, tinggal klik nih button delegasi. Saat ini saya punya total power 100.000. Sebenarnya saya cuma ada 10.000, tapi ada beberapa orang udah delegasiin ke saya beberapa hari kemarin. Jadi kalian tinggal klik aja button delegate, kemudian kalian assign aja. Oke, nanti voting power kalian akan masuk ke saya di epoch berikutnya, berarti besok. Karena ini di uh, preview testnet satu epochnya 1 hari. Oke. Voting power yang sudah di delegate bisa di withdraw nggak? Withdraw itu maksudnya nggak mau delegasi ya. Kalian bisa antara delegasi ke di reps lain. Misalkan Mas Boni udah nggak percaya nih sama Andreas sebagai di rep, pingin delegasiin ke Valdrian, bisa delegasin aja ke di rep lain. Misalkan ke Valdrian, minta di rep ID-nya, terus delegasi ke dia. Atau Mas Boni mau voting sendiri, ya jadi aja jadi direct voter. Nih, re-register lagi sebagai direct voter, kemudian deposit tim harus ada, kemudian Mas Boni bisa apa namanya, langsung voting sendiri gitu. Kalau stop sama sekali kayaknya belum ada deh button fiturnya, tapi yang bisa dilakukan adalah redelegasi ke DREPS lain atau Mas Boni jadi direct voter sendiri. Semoga menjawab. Oke. Mas Lukman, masih bingung mau connect ke testnet lewat Eternal? Oke, saya bantu sebentar. Jadi, pertama, saya pakai Eternal, tapi Les Wallet juga bisa. Mereka minggu kemarin udah support. Jadi masuk ke Eternal, terus di kanan bawah ini kan ada tombol nih, mainnet atau preview. Nah, kalian pilih nih, jangan mainnet, tapi pilihnya preview testnet, Mas Lukman. Klik preview testnet, Eternalnya ntar loading lagi. Di kanan bawah nih ntar ada muncul preview. Oke. Nah, kalian bisa bikin wallet baru, atau kalau saya sih, karena di mainnet udah punya wallet juga, udah punya seed phrase, saya restore wallet aja. Masukkan aja 24 kata yang ada di mainnet. Kalian bisa pakai juga di preview. Ntar isinya 0 karena belum pernah dipakai sama sekali. Setelah itu, kalian akan punya wallet kan? Kalau udah punya wallet, di Eternal udah ke restore, atau kalian bikin wallet baru, jangan lupa nih, button connect di apps-nya diaktifin. Oke, sampai sini dulu. Kalau udah, masuk ke website untuk ngambil tes ada di testnet Faucet. Tadi Mas Valdan udah share lagi. Eh, pilih preview testnet di drop-down list-nya, receive tes ada, masukkan wallet address kalian yang di preview testnet. Ini di receive, kalian pilih aja salah satu address yang nggak yang unused, terus ambil di faucetnya, masukin ke sini, klik I'm not robot, terus tinggal klik request fund aja. Kurang lebih kayak gitu, Mas Lukman. Kalau masih bingung, mungkin bisa dibantu sama Mas Fardan juga. Oke. Jadi buat teman-teman yang baru datang, kita jalannya di preview testnet ya. Karena GovTools-nya baru jalan di preview testnet.
Jadi bisa pakai Eternal, bisa pakai Last Wallet. Jangan lupa dijadiin preview testnet. Oke, baik lagi ke sini. Nih kita udah retire sebagai direp. Oke udah, dan saya udah delegasiin ke Andreas. Nah, saya ganti dulu ke walletnya yang sebagai direp buat nunjukin gimana sih cara bikin proposal ataupun cara ngevoting. Connect wallet dulu, saya pilih Eternal. Nah, ini wallet saya yang sebagai direp ya. Saya punya duit di sini 20.000 tes ada, tapi ada 8 orang mungkin yang voting ke saya. Jadi punya 100.000. Mungkin sekarang ada teman-teman yang udah voting, delegasiin suara hak votingnya ke saya. Mungkin besok baru bertambah. Nah, terus kita pengen lihat nih, ada governance sections apa aja. Tadi governance section sekali lagi, ada 7. Motions of no confidence, kalau kalian nggak percaya sama constitutional committee yang sekarang, kalian mau nurunin mereka masuk sini. Kedua, kalau misalkan constitutional committee ada yang mau retired, ada yang mau pensiun atau mau nambah jumlah, misalkan dari 7 jadi 10, itu harus lewat governance sections nomor 2 atau proposal yang kedua. Ketiga, untuk update konstitusi. Misalkan nambahin satu paragraf, mau ngurangin satu kalimat, 2 kalimat, lewat situ. Kalau mau ngelakuin hard fork, ini yang keempat, hard fork initiation. Jadi IOG nggak bisa sembarangan melakukan hard fork. Yang kalau mau mengubah protokol, tadi yang si Mas Rade juga jelasin, misalkan mau blockchain transactions, besarnya metadata, atau kalian mau mengubah block size, segala macam, operator parameternya SPO, reward, segala macam, itu harus lewat yang kelima. Kalau kalian mau narik duit, misalkan Project Catalyst mau minta dana nih dari Treasury buat Fund 15, Fund 16, Fund 17, itu juga harus di-approve lewat yang Governance Actions nomor 6. Yang nomor 7, info, itu hanya sekadar nambahin misalkan, oh ada CIP 120, 200, 300, itu cuma pin dicatat aja secara on-chain, nah ini lewat info. Nah kita masuk ke Governance Actions nih. Kalian teman-teman bisa juga lihat sebagai direct voter ataupun di Reps atau kalian connect wallet bisa lihat. Nah, kita misalkan mau ngevote ini nih, baru dimasukin tanggal 15 Agustus di Epoch ke 660. Dia tipe actionnya info, cuma nambahin info aja. Kita pengen lihat apa sih yang ditambahin. Oke, nggak ada info apa-apa di sini. Jadi ya ini ada orang mau bikin aja. Kita pengen lihat berapa banyak sih yang udah ngevote. 500.000 yes, 500.000 abstain, 18.000 no. Oke, kita mau pilih yes. Misalkan ini oke lah, nambahin info yang berguna. Uh, kita klik yes. Terus misalkan bisa nambah juga nih informasi kenapa kita pilih yes. Misalkan saya sebagai Direps jelasin, saya pilih yes karena uh, info untuk proposal ini berguna untuk Cardano Improvement Proposal sekian. Kayak misalkan ya, ini bisa tuh saya tes iPhone. Yes. Uh, ini cuma buat testing aja ya. Jadi kalian bebas aja sih mau ngapain. Kayak misalkan kayak gini aja. Saya klik continue, agree, continue, terus oh, ini harus di-download dulu JSON ID-nya. Sama juga harus masukin kalau ke raw GitHub yang tadi juga. Oke. Ya, tinggal masukin URL-nya terus tinggal di continue. Saya nggak usah masukin provide text konten deh, ini kan optional doang. Sekali klik vote yes, udah tinggal ngelakuin transaksinya aja. Ini wallet saya yang oke. Oh, salah password. Oke. Oke, udah nih saya masukin vote, submit yes untuk yang ini. Jadi nanti ke depannya nggak cuma info action, sekarang baru ada info actions, tapi ke depannya misalkan mau nambahin constitutional committee baru, mau ada yang pensiun segala macam, kita harus cek mau approve atau enggak.
mau update constitution approve atau enggak. Jadi semuanya lewat sini. Kayak gitu. Nah, gimana cara masukin propose governance actions? Ini ada satu tab lagi. Bisa klik propose. Kalian juga bisa belajar lagi di learn more sini. Gimana caranya propose? Ini ada di sini. Tutorialnya juga bahkan. Harus verifikasi identitas kita. Nah, orang yang mau submit proposal itu biasanya kan lebih ketat. eh, jadi nggak sembarangan orang bisa masukin proposal. Kalau nggak salah juga harus apa namanya, naruh duit juga. Kalau dia scam, depositnya kayaknya diambil deh. Nah ini di sini saya belum pernah bikin governance actions, tapi kita bisa lihat aja. Sama ada button propose governance actions, bikin proposal baru, pilih action type-nya dari 7 action type ini. Kalian mau yang mana? Biasanya kalau buat testing saya cuma info doang, karena nggak ada dampaknya. Masukin judulnya, isi proposalnya apa. Kalian juga bisa ini masukin kayak link Twitter kalian, website kalian segala macam, atau link ke proposal kalian. Klik continue, submit. eh, Bahkan bisa masukin polling juga nih di sini sebelum disubmit, oke atau enggak. Kurang lebih kayak gitu. Yuk kita coba aja nih, propose. Penasaran juga. Harus verifikasi identitas. Oke, verifikasi dulu. Kita coba bareng aja. Saya juga sambil belajar. Oke. Em, hmm. Oke, klik continue. Misalkan kita bikin info ya. Judulnya atas adding info. Em, oke, motivationnya. em, oke. Oke, kalian udah isi semuanya nih, misalkan tipenya apa, judulnya apa, isinya apa. Ini cuma buat tes doang. Motivasinya kalian ngajuin proposalnya apa, kemudian gimana cara ini yang kalian ajuin ini bakal nge-solve atau memecahkan suatu isu atau problem. Kemudian mau masukin link, silahkan. Misalkan Twitter kalian atau Google Drive segala macam, masukin aja optional. Bisa di-save draftnya, atau bisa diklik continue. Ini masih bisa diedit lagi, atau di-submit. Saya submit aja. Ini ada account saya, dari sub. eh, nah ini sebelum sebelum di-submit sebagai governance actions, bisa dibikin poll dulu nih. Testing aja nih. Misalkan dibikin poll. Is this proposal ready? Tungguin dulu nih. Misalkan kalian mau nungguin selama seminggu. Kalau udah oke, bisa di-close aja pollnya. Kemudian ntar tinggal di-submit atau bisa direvisi lagi. Masih bisa diedit kayaknya. Itu masih bisa diedit proposal atau kalian mau delete proposal. Kalau udah ntar tinggal di-submit. Kurang lebih kayak gitu dulu. Saya coba lihat chat nih. Udah 1 jam pertama. Kita sebelum masuk ke sesi 2. Oke, pertanyaannya dari Valdrian. Berarti Chang hard fork ini adalah hard fork independen dari IOG terakhir kalinya. Yes, betul. Setelahnya, semua hard fork harus di voting. Mas Reddy, bisa ubah vote nggak? Nggak bisa. Sekali udah di-submit, sama kayak di Project Catalyst, sudah nggak bisa ditarik lagi kalau udah on-chain. Mas Dharma, apakah Dira bisa berkomunikasi dengan voter yang mendelegasikan voting power-nya? Hmm, sejauh ini sama seperti stake pool operator, belum ada fitur dari GovTools-nya untuk bisa uh, komunikasi langsung, tapi kalian bisa aja bikin social channel kayak Telegram, Discord, terus misalkan. Tapi kalau mau komunikasi bisa, karena
si direp itu kan emailnya kelihatan tuh secara on-chain. Misalkan email saya nih, semua yang delegasi ke saya tahu email saya, bisa komunikasi lewat email. Jadi Mas Dharma bisa langsung kontak saya via email. Misalkan kalau Mas Dharma delegasiin ke saya. Oke, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi saya nggak mau jelasin teorinya dulu tadi awalnya. Kita langsung praktek aja. Jadi teman-teman tahu di era Voltaire, ntar ada yang namanya Voltaire GovTools, dibikin sama teman-teman Intersect, dan dibantu juga sama IOG, Input Output Global. Jadi CIP 95 itu biar walletnya bisa connect ke direp, ke Voltaire GovTools atau ke punya fitur bisa delegasi ke direp, bisa jadi direp, bisa voting governance action segala macam. Terus ada CIP 1695 yang si governance tools untuk governance-nya sendiri. Kurang lebih kayak gitu untuk sesi pertama. Ada pertanyaan dulu di sesi pertama untuk gimana cara make Voltaire GovTools-nya. Saya balik lagi dulu ke dashboard. Jadi buat teman-teman yang baru datang atau belum nyoba, silahkan sekali lagi review testnet Gov. Ini saya share lagi ya. Ini ada preview GovTools di preview testnet. Teman-teman bisa ke Eternal, ganti dulu Eternal Wallet atau Last Wallet-nya ke preview testnet. Restore aja seed phrase kalian yang kalian punya di mainnet, jadi nggak perlu bikin wallet baru ke sini. Atau kalian bisa bikin aja wallet baru. Kalau saya sih males bikin wallet baru karena harus nulis seed phrase lagi. Saya restore aja wallet saya yang ada di mainnet atau di pre-production testnet ke sini. Terus kalian dapetin tes adanya dari Faucet yang Mas Valdrian udah share. Pilih preview testnet, kemudian receive tes ada, masukin address, ya udah dapat 10K. Nah, kalau udah, kalian masuk ke, uh, sorry, ke preview GovTools. Kemudian tadi saya udah share di rep ID saya. Kalau kalian nggak mau jadi di rep dan nggak punya waktu untuk baca proposal segala macam, tapi pingin suara kalian itu kepake, soalnya kalau nggak, suara kalian tuh by default abstain. Jadi misalkan Mas Kaliburn yang baru datang ya, atau Mas Aryadi, punya misalkan 100.000 ada nih di mainnet, di kenyataannya, di dunia nyata. Tapi kalian nggak ngapa-ngapain, itu by default semua proposal itu dapat 100.000 suara abstain dari kalian. Nah, supaya lebih berguna antara yes atau no, antara kalian jadi direct voter, deposit yang harus ada, kemudian kalian voting sendiri, atau kalian kalau kerja segala macam, nggak punya waktu, bisa pilih di reps yang kalian suka, misalkan ke saya, ke siapapun, yang kalian percaya bahwa, oh orang ini punya pengetahuan di Cardano, dia juga background-nya developer atau stable operator atau ngerti tentang governance, kalian bisa delegasi. Tinggal kalian masuk ke di rep directory di sebelah kiri atau ini di sini, view di rep directory, kemudian tinggal klik button delegasi di rep ID yang ada. Oke, ini misalkan udah ada nih banyak di rep, nah, kalian tinggal masukin di rep ID saya ke sini. Oh, gitu. Atau di rep ID-nya siapa ke sini, ntar akan muncul. Saya nggak bisa ngeliat di rep ID saya sendiri, tapi tadi kan kita udah coba pakai wallet lain. Jadi kalian tinggal klik delegate aja. Nah, untuk teman-teman, di sini juga ada statusnya nih. Di rep-nya ada yang aktif, ada juga yang udah retired. Jadi jangan, kalian nggak bisa delegasi ke yang udah retired deh. Kayak gitu. Oke. Dan jangan lupa, kalau jangan kaget buat yang masih baru tadi yang belum sempat saya jelasin, voting power-nya di sini tuh akan nol dulu. Kenapa nol? Meskipun kalian udah jadi direct voter atau di rep baru aja, karena butuh waktu satu epoch. Kalau di preview ini satu epochnya 1 hari, jadi besok baru akan muncul voting power-nya nih. Misalkan si Mas Aryadi atau Valdrian tadi delegasi ke saya, nggak langsung muncul. Besok baru muncul pas pergantian epoch. Kalau di mainnet nanti 5 hari. Misalkan pergantian epochnya itu 2 hari lagi. Nah, setelah pergantian baru masuk voting power-nya ke sini, kebaca. Kurang lebih kayak gitu di blockchain Cardano.
Oke, ada pertanyaan dulu dari yang baru datang. Saya coba lihat nih, ada 10 orang, siapa aja? Ada Dharma, Mas Dharma, ada Vida Praponco, Hanifan, Rizky, Bro Kalibun. Kalau ada pertanyaan, langsung tanya aja ya. Jadi, kita hari ini ngebahas mengenai Volter GovTools, di RAP, Direct Voter, eh, nanti di era Volter seperti apa. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan coba jelasin di RAPS itu apa, terus rewardnya seperti apa. Oke? Nggak ada kan? Nggak ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, mungkin Mas Aryadi atau Mas uh, Valdran bisa info ke saya. Sorry ya, saya mute soalnya. Jadi, ntar saya share ini PP Google Slide-nya. Jadi, um, saya jelasin lagi nih, modul satu. Jadi, kan governance-nya udah on-chain. Jadi, governance-nya itu nggak kayak yang di Project Catalyst gitu ya. Jadi, lewat, gimana ya ngomongnya? Kayak proposalnya dimasukinnya nggak on-chain, segala macam. Kalau sekarang udah on-chain semua. Um, Jadi nanti ada yang namanya konstitusi. Konstitusi itu adalah sama kayak di sebuah negara, isinya apa aja, pasal-pasalnya sekian, dan ada constitutional committee yang tugasnya menjaga stabilitas dan keamanan sebuah network, sebuah jaringan. Oke, sekarang itu masih interim. Nanti akan dipilih kalau nggak salah bulan depan sama awal tahun constitutional committee yang ngejalanin pas transisi ke ke era Voltaire. Nah, terus kita ada CIP, Cardano Improvement Proposal 1694 yang ngebahas mengenai governance ini semua. Kalau teman-teman tertarik, ini saya share aja linknya. CIP 1694, silakan dibaca aja. Saya udah pernah baca, kurang lebih ya ini. Sama, Constitutional Committee itu apa, kemudian ada yang namanya DREPS, ada Stack Flow Operator, fungsinya masing-masing itu apa, kemudian uh, di sini juga akan ngebahas mengenai governance actions, ada 7, yang tadi udah saya jelasin berkali-kali. Sekali lagi, intinya semuanya tentang governance actions ini, dan orang-orang yang nge-voting. Kita mau voting yes atau no. Oke, bisa dibaca sendiri aja. Udah saya taruh di chat. Kemudian, ini yang paling penting. Jadi ada 5 role di reps. Buat teman-teman yang mau delegasin hak suaranya ke di reps, silahkan. Kalau kalian nggak punya waktu, ntar saya akan juga jadi di reps. Jadi kalian bisa delegasin ke saya kalau kalian mempercayakan ke saya. Kalian bisa juga jadi constitutional committee. Ini biasanya orang-orang yang banyak kerja, volunteer, segala macam, punya pengalaman, punya skill. Biasanya dipilih jadi constitutional committee kalau mereka mengajukan diri. Ini juga lewat governance sections. Terus ada stack flow operator, itu dia hanya bisa ngevote, nggak semuanya, dia hanya bisa ngevote specific governance section type. Jadi nggak, kan ada 7 tadi. Mana sih tadi? Sorry, ini. Ada 7 kan? Kalau nggak salah si stack pool operator itu nggak bisa ngevote yang treasury withdrawal. Kenapa? Karena stack pool operator itu kan nggak cuman stack pool operator yang apa ya, yang individu ya. Ada Binance, Central Exchange, toko kripto, itu mereka juga punya banyak stack pool. Kalau kalian cek di Blockchain Explorer, saya coba udah buka Blockchain Explorer. Kalian bisa ngecek nih di si Explorer tuh ada decentralizations. Kalau kita ngeliat grupnya, lihat deh nih. Paling gede siapa nih? Binance saja 3% megang ada. Terus sisanya single single pool operator kayak Cardano, Kawanua kalau dari Indonesia itu cuma totalnya 27%. Megang 6,2 billion ada. Sis Sisanya ini si bentar ya, Binance itu 800 juta, 800 juta. Jadi kalau kita mengikutkan juga stack pool operator untuk ikut voting narikin duit treasury, bisa-bisa treasury kita yang tadi ada berapa tuh? Um, Sebentar, tadi kalau nggak salah si Explorer yang preview ya. Um,
Saya buka aja deh. Ini terus kalian pilih di more pods. Kita lihat nih. Misalkan nih ada treasury. Ini treasury-nya yang di preview ya, bukan yang di mainnet. Ini buat contoh aja. Ya kan treasury-nya ada 4 miliar nih. Ada 4 miliar ada. Bisa aja nih Binance masukin proposal sendiri terus mau narik 4 miliar terus dia voting aja sendiri. Suara kita kalah semua. Jadi stake pool operator itu nggak bisa ngevoting governance actions untuk narik duit. Tapi dia bisa ngevoting buat info, bisa ngerubah untuk kayak hard fork initiations. Kalau nggak salah masih bisa juga untuk motions of no confidence dan lain-lain. Tapi yang saya tahu, stake pool operator nggak bisa masukin governance actions atau, sorry, dia nggak bisa ngevoting buat treasury withdrawal. Jadi kurang lebih kayak gitu. Gunanya di reps sama direct voter itu supaya sama ada constitutional committee untuk ngejaga biar duit treasury kita tuh nggak disalahgunakan sama orang yang nggak benar. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian ada juga delegate ada holder. Ini yang mau jadi direct voter sih. Nih, kalau kalian tadi kita coba jadi direct voter, kalian percaya sama diri kalian sendiri, ya udah silakan aja voting sendiri. Oke, stack pool operator masih bisa masukin submit proposal, tapi dia nggak bisa ngevote untuk yang treasury withdrawal. Terus yang kelima itu non-delegating ada holders. Ini apa sih? Um, nah ini masuknya ke abstain nih. Kalau kamu nggak delegasi dan kamu nggak jadi direct voter, jadi kamu nggak delegas. Kalian punya 100.000 ada, atau 10.000 ada, atau cuma 1.000 ada. Tapi kalian nggak delegasiin suara kalian ke D-Reps, atau kalian nggak jadi direct voter, yang di mana tadi? Di sini ya. Kalian nggak jadi direct voter atau nggak registrasi, nggak jadi D-Reps, dan kalian juga nggak delegasi, maka suara kalian langsung jadi jatuhnya ke abstain. Jadi kalau kita buka governance sections, kita lihat detailnya. Ini kalian tuh jatuhnya langsung by default ke abstain ini di tengah-tengah aja. Kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi ada 5 roles di governance-nya Voltaire nanti di era Voltaire. Ini tadi udah saya jelasin gimana cara bikin di reps ID kalau kalian pengen jadi di rep. Ini udah. Kalau kalian mau jadi constitutional committee, ini juga ntar ada quorumnya juga. Saya lupa dokumentasinya di mana, ntar mungkin di workshop berikutnya saya jelasin juga mengenai constitutional committee, tapi ini untuk sekarang kita nggak terlalu pentingin dulu, karena ntar dibikin interim constitutional committee pas transisi. Kalau kalian SPO, kalian bisa vote untuk beberapa governance actions, yang nggak bisa tadi treasury withdrawal. Jadi kayak kawan UAS, misalkan dia punya 60 juta, eh, apa ya, dia punya suara lah, dia nggak bisa eh, voting buat nggak narik duit treasury untuk apa proposal yang untuk narik duit treasury biar nggak dimanipulasi. Kemudian yang sisanya udah jelasin. Oke, ada pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyain. Kalau nggak, kita masuk ke D-Rep. Jadi sebenarnya D-Rep itu kita sama aja sama kayak DPR. Kalian mempercayakan suara kalian ke DPR untuk menentukan kelangsungan sebuah negara. Negaranya di sini negara Cardano, kita punya treasury, kita punya blockchain, parameternya bisa dirubah segala macam. Di rep sama direct voter itu akan nentuin apakah mau vote yes, no, atau abstain untuk setiap governance sections yang ada. Dan tadi kita coba udah lihat juga, governance sections itu ada di submit tanggal 8 Agustus, expires-nya 1 bulan kalau nggak salah. Ini juga bisa dirubah sih, mau expires-nya berapa lama. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Jadi sebagai di reps itu biasanya ekspektasinya uh, orang yang udah dipercaya sama komunitas, community leader, kan udah banyak uh, berpartisipasi, volunteering, uh, banyak involve atau ikut berpartisipasi di Intersect, banyak partisipasi di Project Catalyst, ataupun kalian bikin project di ekosistem Cardano. Ini ekspektasi doang ya. Sebenarnya setiap orang bisa aja mengajukan diri sendiri jadi di reps, silahkan aja. Kemudian transparan dalam hal apa? Misalkan
kalian punya project nih, terus kalian mau ngajuin minta duit, atau kalian ya misalkan minta duit ya, treasury withdrawal. Kalian itu nggak boleh internal konflik, uh, misalkan gini, saya nih sebagai direp, saya ngasih no ke proposal saingan saya gitu. Nah, itu jangan kayak gitu, kan harus subjektif, kan harus objektif lah. Ngelihat secara rasional proposalnya bagus atau enggak kayak gitu. Jangan karena punya kepentingan kalian ngevote yes atau no gitu lah. Atau ngebantuin teman segala macam. Kemudian tujuannya di rep itu, biasanya di rep ini kan punya uh, pengalaman sama punya pengetahuan yang lebih dibandingin khalayak luas. Jadi mereka bisa lebih menentukan proposal mana yang lebih oke untuk uh, Cardano blockchain ke depannya, blockchain Cardano ke depannya, kurang lebih kayak gitu. Oke, ini delegasi saya nggak akan jelasin, ini cuma kayak penjelasan aja. Delegasi itu seperti apa. Kita langsung masuk ke modul 2 aja. Role of conduct, ini saya coba share juga linknya. Copy link. Ini code of conduct-nya buat itu ya, di Reps ya. Yang pengen jadi di Reps silahkan cek aja. Ini code of conduct-nya, saya coba buka juga. Kayaknya udah buka deh. Oke, ini ada code of conduct. Cukup panjang juga, tapi intinya adalah, bentar saya coba gedein. Jadi kayak misalkan kalau kalian kehilangan, tiba-tiba kalian kehilangan seed phrase kalian. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Kemudian kayak di Reps itu harus punya cukup pengetahuan untuk bisa menentukan bahwa suatu uh, proposal itu bagus atau enggak. Terus harus punya technical understanding juga. Terus kayak macam-macam lah, ada Sybil behavior. Ini bisa dibaca sendiri. Saya nggak akan bahas banyak di sini karena waktu terbatas. Tapi intinya kalau kalian mau jadi di rep, silakan baca ini dulu. Ini code of conduct untuk sebagai di rep. Di sini udah dijelasin sama ini yang bikin Yuta, Yuta dari karena ambasadornya Jepang, sama beberapa orang. Saya juga waktu itu ikut bantu juga ngerevisi. Jadi kompetensinya seperti apa? Harus punya knowledge untuk bisa ngevote, cast vote CIP 1694 di secara on-chain maupun pakai GovTools. Kalian bisa sebenarnya submit juga transaksinya lewat terminal aja, lewat apa, Cardano CLI, itu juga bisa. Nah, ini juga bisa nah, ini juga kita nggak boleh punya 2 atau 3 account di Reps, padahal hanya satu orang yang ngejalanin. Jadi intinya kalau analoginya, kalau kalian stack pool operator, kan harus single stack pool operator, kalian nggak boleh punya lebih dari satu stack pool. Di sini juga sama. Kan bisa aja saya nih kayak tadi, bikin 4 wallet, saya bikin 4 di Reps, kemudian saya, ya karena misalkan saya YouTuber atau apapun, semua orang uh, apa delegasin ke saya, kayak gitulah. Jadi hanya boleh bikin satu di Reps untuk satu orang. Kayak gitu. Um, ini bisa dibaca aja sih. Self-disclosure, dan lain-lainnya. Oke, kurang lebih itu code of conduct-nya. Di slide presentasinya juga kita disuruh baca sendiri. Sebentar ya, saya kecilin dulu, reset. Oke, modul ketiga. Nah, ini yang mungkin menarik buat kawan-kawan yang pengen jadi di Reps. Reward-nya seperti apa sih? Ini yang juga masih sekarang itu belum fix. Jadi, uh, kalau stack pool operator kan berdasarkan jumlah berapa banyak yang delegasi ke dia kan. Misalkan, kalau nggak salah sekarang tuh 70 juta ya mentoknya, 72 juta atau 74 juta deh, satu stack pool. Kalau di atas itu, kalau nggak salah rewardnya berkurang. Nah, um, sama sebagai di Reps, itu juga semakin banyak yang delegasiin suara ke kalian, harusnya rewardnya semakin gede. Nah, tapi ini yang lagi dibahas adalah apakah itu oke atau enggak. Ada yang nggak setuju juga. Jadi sebenarnya lagi dibikin reward scheme nih. Ini yang lagi didiskusikan. Jadi belum ada rewardnya berapa yang jelas. Tapi berdasarkan beberapa kali diskusi, ini ada varian nih. Yang paling mudah adalah varian 1A sama 1B.
Jadi entar berdasarkan yang di delegasi, jumlah delegasi, persentase total delegation, misalkan kita punya ada 250 250 orang di reps. Kemudian R ini adalah, sebentar baca dulu. R itu, oke. Jadi kalau di sini di 1A, itu hanya top 100 di reps, itu yang dapat 1000 ADA per masing-masing di reps. Kalau dari 250, berarti yang bukan top 100 itu nggak receive payment apa-apa. Ini salah satu variasi yang bisa kita pilih. Ini yang mesti kita diskusikan juga dengan teman-teman komunitas. Kalian lebih prefer yang mana sih variannya? Varian 1A, 1B kah? 2A, 2B? Nah ini mungkin butuh workshop terpisah untuk ngebahas ini. Saya nggak akan ngebahas ini sekarang, tapi lebih ke arah pengen ngejelasin ke kalian bahwa rewardnya untuk di Reps itu masih belum fix dan masih didiskusikan secara global karena ada workshop-workshop juga di negara-negara lain dan input uh, dari kawan-kawan itu akan menentukan skema reward seperti apa yang paling oke buat di Reps. Bisa aja di Reps ada yang bilang di Reps itu volunteering aja, di Reps nggak usah dibayar. Ya bisa aja sih, tapi mungkin nggak banyak di Reps yang mau jadi di Reps karena di Reps kan juga harus belajar mengenai Cardano-nya, spend waktu untuk ngecekin governance actions atau proposal yang masuk. Kalau menurut saya sendiri, emang harus ada reward-nya, tapi reward-nya seperti apa dan tidak membebani treasuries terlalu banyak dan harus adil, nggak semua apa ya kayak uh, ada di reps yang kualitasnya bagus, ada di reps yang kualitasnya nggak bagus, itu juga harus dipertimbangkan. Sama aja kayak di Project Catalyst sekarang ada community reviewer level 0, 1, dan 2. Nah, itu tergantung kualitasnya seperti apa, harus dicek juga di reps ini. Kemudian ada varian 1B, ini dia bilang, selama si di reps ini dapat delegasi misalkan 500.000 atau 1 juta, dia akan dapat berapa persentage dari total active voting stake. Kayak gitu, misalkan Andreas nih, yang delegasi ke dia 2 juta, atau misalkan kita bilang aja minimum di reps yang punya total suara 2 juta itu baru dapat reward. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Ini saya juga belum belum terlalu tahu detail karena banyak skemanya. Kita lihat aja skema 2A. Ini saya juga belum baca secara detail sebentar ya. Nah, ini dibilang hanya di reps yang di repsnya di ranking lagi. Kemudian yang punya delegasi lebih tinggi dapat reward lebih tinggi. Ini yang sama seperti tadi saya bilang, ini yang 2A ya. Jadi di reps dengan total delegasi lebih tinggi dapat uh, proporsi yang lebih banyak rewardnya. Atau yang B nih, linear atau apa nih? Di repsnya di ranking lagi dari ranking 1 sampai ranking sekian. Bedanya ini kita milih sampai di reps ke ranking berapa untuk dapat reward. Kemudian proceed the last step. Sisanya dapat tapi nggak banyak kayak gitu. Ini saya juga belum tahu detailnya gimana, tapi ini kurang lebih cuman skema reward aja. Jadi cuman info aja ke kawan-kawan bahwa belum ada skema reward yang fix dipilih. Ini masih didiskusikan. Jadi ya saya belum bisa info apa-apa, tapi ini ada beberapa variasi skema. Kurang lebih kayak gitu. Baru ada 3 skema. Jadi ya kurang lebih kayak gitu aja sih. Belum bisa banyak ngomongin soal reward. Modul 4 ini ini tadi saya udah jelasin gimana cara-cara jadi di refs dan lain-lain. Jadi di sisa 30 menit kita akan summary aja. Jadi buat yang hari ini udah datang, thank you banget. Tadi kita di awal ngejelasin tentang Volter GovTool di preview testnet. Buat teman-teman yang mau coba, silahkan masuk ke preview GovTool. Saya kasih lagi linknya sekali lagi. Mas Fardan boleh tolong pause testnetnya. Volter GovTool preview. Nah, bisa ngambil, kalian harus bikin wallet dulu buat teman-teman yang baru datang. Yang disupport Eternal, Yoroi Nightly, terus Les, kemarin juga ada support, sama Nami. Jadi kalian bikin wallet, jangan lupa pilih
preview testnet, karena kita nyobanya di preview. Ntar kalau udah ada di pre-production atau di Cardano mainnet, kalian silakan ke Cardano mainnet. Terus kalian mau jadi direct voter silakan, mau jadi di rep silakan, mau delegasiin di repsnya ke saya atau ke teman-teman yang lain silakan juga. Oke, setelah pilih preview, kalian bikin wallet atau kalian bisa restore wallet kalian pakai seed phrase di mainnet, silahkan aja. Terus masuk ke faucet. Saya buka faucetnya dulu. Buat teman-teman yang belum tahu, faucet ini adalah tempat di mana kita bisa ngambil tes ada di preview testnet sama di pre-production testnet. Biasanya dapat 10.000 ada sih. 10.000 tes ada yang bisa kalian pakai. Minswap kan dia juga ada preview testnet sama pre-production testnetnya juga. Kalian bisa coba tuh, nyoba-nyoba yield farming segala macam, sekedar info aja. Oke, ini summary dulu ya. Jadi ini dashboardnya. Connectin wallet kalian, connect, terus connect wallet. Saya pilih Eternal. Saya ada list juga di Chrome, nggak dipakai. Saya udah registrasi sebagai di rep. Jadi buat teman-teman yang mau coba testing delegasi ke saya, nih saya post lagi di rep ID saya di preview testnet. Tinggal pilih view di rep directory, terus ntar masukin aja di search di rep ID saya, tinggal klik button delegate. Jadi kalian bisa register sebagai direct voter. Kalau kalian mau re-register silahkan. Kalian harus deposit 500 ada. Kalau kalian retired sebagai direct voter, ntar 500 adanya dibalikin. Begitu juga dengan jadi di rep. Kalau kita retired sebagai di rep, 500 adanya dibalikin. Kayak gitu. Kalian juga bisa ngecek governance actions. Governance actions itu adalah proposal. Ada 7 tipe. Saya jelasin sekali lagi. Ada motions of no confidence, di mana kalian kalau nggak percaya sama constitutional committee yang sekarang, kalian bisa masukin dan nurunin mereka. Nanti karena ada juga governance sections yang kedua, untuk milih constitutional committee yang baru, atau kalau ada yang retire kita mau milih yang baru, atau nambahin jumlah dari misalkan 5 jadi 10 atau jadi 20, itu masuk ke governance sections yang nomor 2. Governance sections nomor 3 adalah mau ngupdate konstitusi. Sebuah negara punya konstitusi, blockchain Cardano juga punya konstitusi. Kalau kita mau nambahin pasal, mau nambahin paragraf, kita mau ilangin suatu paragraf, bisa lewat yang nomor 3. Kalau kita melakukan hard fork, pilih yang nomor 4, hard fork initiation. Biasanya IOG yang ngelakuin, ntar akan di voting sama kita. Kemudian yang kelima itu protokol parameter kayak stake pool parameter, reward birth stake pool, reward uh, block size, kayak yang Mas Raditya bilang, terus kayak transaction size, transaction fee, dan lain-lain, byte size, dan lain-lain itu juga parameter apapun, protokol parameter dirubah. Ini lot nomor 5. Yang 6 itu treasury withdrawal. Contohnya, misalkan Project Catalyst mau minta dana nih dari treasury. Sebelumnya kan kita punya 7 kunci ya. 2 dipegang sama Cardano Foundations, 3 2 3 dipegang IOG, 2 lagi dipegang sama Emurgo. Nah, sekarang kalau udah di udah ada ini era Voltaire, kita pakai governance section untuk narik treasury withdrawal-nya. Jadi kalau misalkan project Catalyst butuh misalkan 20 juta ada atau 500 juta ada mau narik dari treasury, itu harus masukin ke sini dan di approve sama di reps dan direct voter. Oke, yang terakhir tuh info, cuma nambahin info doang. Nggak, misalkan kayak info mengenai Cardano improvement proposal sekian, mau nambahin data secara on-chain, dan nggak ada impact-nya langsung ke on-chain, ke apa namanya, ke blockchain Cardano, bisa lihat yang nomor 7. Oke, kalian bisa ngeliat aja nih. Mau voting yes, no, atau abstain, bisa dilihat udah berapa. Bisa ngeliat ini juga, governance section type-nya. Jadi kurang lebih, kalau kalian mau submit proposal juga tadi kita juga udah bisa nih. Tadi saya udah coba nih bikin tes. Kita mau submit, nambahin info aja di sini. Bisa, saya cuma bilang tes, nambahin info buat CIP sekian, atau dan lain-lain. Ini Wida Pramonco nanya, untuk bisa vote, minimum vote berapa? Minimum ada holder maksudnya. Kalau kalian mau voting maksudnya.
kalian mau jadi direct voter atau mau delegasiin suara kalian. Kalau kalian mau jadi direct voter, seperti yang tadi saya bilang, register sebagai direct voter, harus deposit 500 ADA, jadi kalian minimal harus punya 500 ADA plus transaction fee, plus sisanya itu yang jadi suara kalian. Minimal berarti harus ada 505 ADA lah untuk bisa jadi direct voter. Atau kalian punya 500 ADA atau 20 ADA, kalian mau delegasiin suara kalian ke salah satu direp, misalkan kalian delegasiin ke saya, ke direp ID saya, ya itu nggak usah deposit 500 ADA, kalian langsung delegasi aja, transaction aja 0,17 ADA. Jadi tinggal pilih aja Andreas, delegate, bayar transaction fee 0,17 ADA, kemudian saya yang milihin yes atau no buat kalian. Jadi suara kalian didelegasikan ke saya, kayak gitu. Saya nggak tahu nih direct vote apa yang delegasiin dapat reward atau enggak. Harusnya sih ada, tapi saya belum tahu. Belum ada detailnya, tapi kurang lebih kayak gini dulu. Oke, kalau kalian ke depannya juga mau propose governance actions atau proposal, bisa aja langsung connect wallet, propose, kemudian tadi udah kita coba mau pilih governance actions-nya apa. Sekarang baru ada info doang buat testing. Ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan? Kalau project Catalyst pakai sistem ini, artinya kita masih betul. Kalau di project Catalyst, itu kan kalian voting untuk proposal ya, proposal project ya. Ini beda. Kalau kalian kan di sini voting untuk governance actions. Mungkin project Catalyst akan tetap jalan. Project Catalyst dia punya sistemnya buat milih proposal yang mau difunding. Kalau kita di GovTools mungkin lebih kayak Project Catalyst mau minta dana ke kita atau IOG mau narik duit buat ngebiayain mereka. Itu di reps sama direct voter yang ngevoting. Kalau kalian nggak delegasin berarti kalian langsung abstain kayak gitu. Kalau Project Catalyst kan minimal kan harus punya 500 ADA tapi cuma di snapshot doang ya. Kalau di sini nggak. Kalau di sini karena kenapa harus ada deposit supaya tidak disalahgunakan. Biar nggak semua orang tuh bisa jadi direct, biar nggak semua orang tuh bisa jadi direct voter kayak gitu. Kalau Project Catalyst kayaknya nggak pakai sistem ini deh. Project Catalyst ya dia punya sistemnya sendiri. Tapi Project Catalyst mau minta dana via Volter GovTools on governance sections yang treasury withdrawal. Semoga menjawab. Abang Edwin ada pertanyaan lagi? Mungkin ada pertanyaan dari Mas Dharma. Harusnya sih udah cukup jelas ya. Ini jadi sebenarnya tampilan web apps-nya di apps, decentralized applications, untuk teman-teman bisa menjadi direct voter, menjadi D-Reps, atau kalian mau delegasiin voting power kalian. Atau kalian mau ngeliat governance sections, atau kalian mau submit suatu governance sections juga sih. Bisa. Ini Mas Wida nanya, berarti kalau udah di staking harus di unstack dulu ya? Maksudnya gimana nih? Kita nggak ada staking di sini, Mas. Maksudnya di GovTools ini kita bukan staking, kita delegasi. Kita punya suara, misalkan saya punya 10.000 ADA atau 10.000 ADA. Nah, 10.000 ADA ini saya berarti punya 10.000 poin nih buat vote yes atau vote no atau delegasiin suara saya ke orang lain. Misalkan saya udah delegasi nih saya ganti wallet dulu deh. Pakai wallet yang ini aja. Coba connect. Saya coba jelasin lagi ya. Ini saya connect wallet pakai wallet yang lain deh. Ini wallet belum, kalau kalian baru pertama kali bikin wallet, terus misalkan saya punya 2.000 TES ada nih. By default kalian itu abstain delegasinya. Maksudnya langsung didelegasin ke abstain. Misalkan oke, ini Mas Vida nanya dulu. Kalau saya punya 500 ada, sudah di staking, ke stake pool. Kita mau vote apa bisa? Bisa. Delegasi ke stake pool itu berbeda dengan voting. Staking itu, ya kalian dapat reward. Kalau ini kan voting ini beda. Jadi kalian delegasi ke stake pool. Saya bukan deh di Eternal. Ini di Eternal.
Kita coba cek. Account-nya. Mana ya? Ada penjelasannya kok. Sebentar. Kemarin saya lihat ada, ini kan stack address, ada stacking ke di reps-nya juga. Gimana ya? Sebentar. Sorry. Oke, jadi kalian tuh ada dua sekarang di era Voltaire. Itu tetap ada stack address untuk stacking ada kalian. Terus di bagian votingnya ini, kalian delegasiin ke di rep tertentu. Gitu. Ini misalkan saya nih, Andreas nih, voting power-nya itu sebesar 1% dari keseluruhan di rep yang ada. Ada 100.000 yang didelegasiin ke saya. Gitu. Nah, jadi kalian bisa delegasi ke ini ya, si Eternal udah keren juga nih. Saya baru ngecek nih. Jadi kalau kalian ke Eternal Wallet, di bagian voting tabs, itu kalian bisa nih, milih nih, mau abstain, mau no confidence saja, nggak percaya sama sekali, atau kalian bisa pilih nih di rep ID, misalkan masukin di rep ID saya, copy, paste, nah terus langsung delegate. Si Eternal udah masukin fitur CIP95, terus dia udah support ini, jadi bisa kalian ngelakuin transaksinya di sini tanpa juga harus ke Volter GovTools. Oke, thank you pertanyaannya tadi Mas Wida, saya jadi bisa ngecek ini juga. Jadi untuk Mas Wida, eh, selama ini yang Mas Wida delegasikan adalah hak suaranya aja. Adanya kan nggak berpindah. Kalian jadi yang stack pool operator itu berbeda sama voting. Jadi staking ya staking, voting voting. Voting hanya untuk governance seperti yang Mas Kaliburn jelasin. Untuk Bro Kaliburn sama yang kawan-kawan, kalau yang pakai Eternal bisa dicoba nih. Jadi kalian misalkan, kita coba aja ya. Misalkan saya connect ke Daedalus. Ini kayaknya belum didelegasin atau sebentar. Voting. Nih. Jadi kalau by default, kalian tuh abstain. Kalian tuh abstain. Yang abstain tuh 5% nih, kalau kita lihat. Jadi ini di preview testnet. Jadi kalian klik aja nih, you vote delegations, pilih specify di rep ID, masukin di rep ID saya, tercopy dulu. Copy, masukin di rep ID-nya, klik delegate. Kenapa invalid? Oh, salah copy kah? Enggak. Ini preview kan? Sebentar ya, gue coba cek dulu. Di rep 1, delegasi. Oke, ini masih testing ya dia. Oke. Tapi ntar ke depannya bisa nih, cobain aja. Kalau nggak ya lewat via ini dulu, via GovTools. Tapi harusnya Eternal ke depannya bisa. Ini ada pertanyaan dulu, kita coba cek. Mas Lukman, kita bisa vote ke banyak di rep, Bang. Nggak bisa cuma bisa vote ke satu di rep sekarang. Jadi, kayak zaman dulu, staking cuma bisa ke satu stack pool. Sekarang kan staking bisa ke multi stacking ya, kalau less wallet. Ke multi stack pool. Jadi untuk Mas Lukman pertanyaannya, jawabannya adalah hanya bisa milih satu di rep saja. Kemudian untuk Mas Aradi, saya baru baca. Please consider delegating to a rep for governance actions. It will be required in the following era to be able to withdraw staking rewards. Oh, misal stack account-nya itu smart contract, nasibnya gimana? Jadi membebasirkah kalau di stack kecuali demokrasi? Pertanyaan bagus Mas Aryadi. Itu saya juga belum tahu, tapi harusnya iya ada mekanisme governance-nya di smart contract-nya juga. Nah, smart contract-nya bukannya di Icon udah masuk masuk itu juga ya? Apa namanya? Untuk yang governance actions ini. Saya juga belum ngecek lagi sih detailnya. Tapi pertanyaan bagus, ntar saya coba tanya dulu. Oke, saya coba save dulu nih pertanyaannya, ntar saya coba tanyakan ke Intersect. Ada pertanyaan lagi? Jadi ini kita hari ini hanya ngebahas seputar Voltaire GovTools.
Gimana caranya jadi direct voter? Kalau kalian mau coba voting sendiri, caranya jadi diref, sudah tadi saya jelasin. Kalau kalian mau delegasin ke diref atau redelegasi ke diref lain juga bisa. Ngeliat governance sections, bisa lihat di sini. Terus, atau kalian mau submit governance sections atau proposal, bisa juga. Bisa dicoba-coba ya, teman-teman. Oke. Em, ini kan saya coba share lagi, tadi yang mengenai ini. Governance sections ada apa aja? Bisa dibaca di Cardano Developer Portal sebenarnya. Hmm, sorry. Salah ngopi. Ini. Terus ntar akan saya share juga slide-nya. Sebenarnya slide-nya sama aja. Nggak terlalu baik isinya. Udah saya jelasin semua juga. Kalau kalian pingin ngeliat reward scheme-nya nih, saya coba share juga nih reward scheme. Belum ada yang dipilih. Ini baru variannya doang, ada 3 varian. Ntar kalau udah ada info yang jelas, saya infokan lagi pakai varian yang mana, atau ada skema yang terbaru kah. Terus ini dokumennya buat GovTools. Apalagi yang bisa saya share. Ini ada guides-nya juga kalau pengen ngeliat screenshot-nya, cara submit proposal baru atau cara delegasi buat teman-teman yang tadi baru datang atau belum sempat lihat. Kita upload videonya di YouTube setelah diedit dulu sama Mas Kaliburn. Tapi kalau kalian pengen lihat screenshot-nya, ini ada semua di sini di GovTool Guides-nya udah saya share juga. Kalau pengen ngeliat um, pods-nya juga bisa nih di Explorer apapun. Kebetulan nih si Explorer dia punya ngasih tahu treasury kita berapa, reward-nya berapa, dan lain-lain, fees-nya berapa di masing-masing epoch. Oke, itu aja dari saya buat hari ini. Tinggal sisa 15 menit, tapi kalau udah kelar sekarang ya kita close aja. Jadi buat teman-teman yang pengen coba, silakan sekali lagi ke preview GovTools, bikin wallet di Eternal Preview Testnet, kemudian ambil dulu duitnya dari testnet faucet. Kalau udah, silakan main-main di sini. Bisa delegasiin ke saya, bisa jadi di reps, bisa jadi dari direct voter, dan lain-lain. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan lagi kah? Atau sudah oke? Mungkin bisa kasih jempol atau tulis di chat. Thank you. Gimana Bro Flardian? Udah oke kah? Mantap. Oke, mantap. Ya udah. Thank you semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan, ntar silakan ditonton ulang aja. Kita upload ke YouTube channel Komunitas Karo Indonesia. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan aja ke saya di Telegram channel juga. Kalau ada info terbaru, ntar saya akan juga info. Kalau kita udah pindah ke yang hard fork Voltaire era di mainnet, ntar saya infokan. Kalau GovTools-nya udah ready di mainnet, saya infokan juga. Saya akan jadi di rep di mainnet juga. Jadi kalau teman-teman nggak punya waktu, tetap ingin mempergunakan hak suara kalian untuk voting, bisa didelegasikan ke saya, atau ke di reps teman-teman dari Indonesia atau dari luar negeri lainnya. Silahkan aja. Background saya software developer, saya udah jadi Cardano Ambassador hampir 4 tahun, dan ya saya lagi coba ngebantu teman-teman di Indonesia untuk apa ya, untuk lebih ngerti lah tentang blockchain Cardano. Untuk developer juga kita ada komunitas Cardano Developer Komunitas Indonesia. Di sini ada foundernya, Mas Fardian sama Mas Aryadi, sama saya. Kita juga share tools untuk para developer bisa bikin front end, bikin di apps, bikin back end, smart contract. Jadi silakan aja, kita biasanya bikin workshop sebulan sekali. Bisa dicek di meetup group kita. Nah, kalau ada workshop-workshop berikutnya, kita akan posting semua di meetup group seperti biasa, sama di Telegram. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah datang. Silakan dicoba aja testing, delegasiin, coba voting sendiri kalau mau jadi direct voter atau jadi di reps. Dan ya, thank you udah datang sekali lagi. Bisa tanya-tanya lagi sama teman-teman yang lebih senior di chat maupun di Discord juga. Oke, selamat berakhir pekan dan selamat istirahat. Semoga besok bisa
lanjut bekerja lagi atau studi lagi dengan baik.